Playmaker Feyenoord siap geser Marcelino. Garuda Muda dihujat, Sintayong ungkap keuntungan tim. Punggawa Garuda Muda yang berpotensi dirotasi lawan Guinea. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beri isyarat bela Indonesia, Playmaker Feyenoord siap geser Marcelino. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Garuda Muda kedatangan playmaker keturunan yang bisa menjadi pesaing Marcelino Ferdinand. Pemain tersebut yakni Delano van der Heyden yang telah memberikan isyarat untuk membela tim merah putih. Hal itu terbukti ketika Delano van der Heyden mengunggah ulang postingan akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan profil Delano van der Heyden dengan balutan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Sontak aksi dari sang pemain langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode agar dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Sejatinya sosok Delano van der Heyden sendiri sempat masuk ke dalam radar PSSI, yakni saat timnas Indonesia U20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U20 2023. Dia masuk dalam radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lain, seperti Justin Hapner dan Ivar Jenner. Sementara itu, menurut laporan Instagram @footballtelenesia, Delano van der Heyden dikabarkan ingin bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan ia sempat dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani trial bersama dengan Rafael Struijk dan Zico Sore. Akan tetapi Feyenoord yang menjadi klub Delano tidak melepasnya. Kini peluang itu dinilai muncul kembali. Jika benar bisa dinaturalisasi, maka sang pemain bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab gelandang berusia 19 tahun itu punya bakat yang ciamik. Musim ini saja, Delano van der Heyden sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U21. Hasilnya dia bisa mencetak 1 gol dan 3 assist. Berkat kemampuan gemilangnya ini, Delano van der Heyden tak butuh waktu lama untuk dipromosikan ke tim Feyenoord Rotterdam U21. Hal itu pun sudah terjadi sejak 1 Januari 2023 lalu ketika usianya belum genap 18 tahun. Melihat perkembangannya, Delano kini pun bahkan pernah promosi ke tim senior Feyenoord. Kehadiran Delano van der Heyden sendiri pun dinilai bisa jadi pesaing Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Sebab dia mampu tampil sebagai gelandang dan sayap kiri yang juga mirip dengan Marcelino Ferdinand. Punggawa Garuda Muda yang berpotensi dirotasi lawan Guinea. Pertama, Jim Kelly Stroyer. Jim Kelly sejatinya tampil cukup baik karena kerap membobol pertahanan lawan. Namun acap kali ia justru kehilangan bola ketika sedang menyerang. Pergerakan tanpa bolanya pun bisa dikatakan buruk. Sebab beberapa kali timnas Indonesia U23 offside karena Jim Kelly Stroyer yang sudah terlalu maju. Hal tersebut pun kerap membuat rekan timnya kesulitan untuk mengoper pemain Persik Kediri tersebut. Kedua, Pratama Arhan. Arhan juga kerap kehilangan bola saat melawan Irak kemarin. Keputusannya saat memegang bola tak efektif seperti biasanya. Namun Arhan melakukan kesalahan fatal saat gawang timnas Indonesia U23 bobol pertama kali dari Irak U23. Sebab Arhan tidak melompat ketika Zahid Tehsen mencoba menyundul bola yang akhirnya masuk ke gawang timnas Indonesia U23 pada menit ke-27. Padahal andai saja Arhan melompat, setidaknya Zahid menyundul dengan kondisi yang tidak nyaman, sehingga arah bola mungkin bisa tidak ke gawang. Namun nyatanya Zahid dengan leluasa menyundul bola karena Arhan yang berada di dekatnya tidak melompat. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Tidak dapat dipungkiri Marcelino adalah wonderkid milik timnas Indonesia yang saat ini tengah menjadi sorotan. Semua itu karena kemampuannya yang di atas rata-rata untuk usia 19 tahun. Kendati demikian, permainan Marcelino Ferdinand justru dinilai buruk saat timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23. Pemain KMSKDC itu dianggap terlalu egois, sehingga kerap menguasai bola tanpa memberikan umpan kepada rekan setim. Ada satu momen Marcelino bisa mengoper Nathan Joaon atau Pratama Arhan ketika ia sudah berada di kotak penalti. Bukannya mengumpan, Marcelino justru mencoba menendang di sudut yang tidak ideal.
Benar saja, tendangan Marcelino pun terangkat terlalu jauh dari mistar gawang. Permainan egois Marcelino itu pun kini tengah diserang oleh para pecinta sepak bola tanah air. Garuda Muda dihujat, Sintayong ungkap keuntungan tim. Fakta menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang mengungkapkan faktor Timnas Indonesia U23 tampil garang di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, ajang kelompok umur tersebut telah usai di mana Jepang keluar sebagai juara dengan mengalahkan Uzbekistan di partai final. Timnas Indonesia U23 sendiri membuat kejutan dengan mampu melangkah hingga ke babak semifinal meski berstatus sebagai debutan. Hasil tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi sebuah tim debutan di Piala Asia U23 ini. Setelah pertandingan itu, salah seorang wartawan bertanya kepada Sintayong, apakah banyaknya pemainnya yang punya pengalaman tampil di timnas senior menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tampil apik di level U23. Kemudian Sintayong pun mengiyakan pertanyaan itu. Kata dia, hal itu menjadi keuntungan sendiri bagi Timnas Indonesia U23, sehingga mereka memiliki kerjasama dan kekompakan tim yang sangat baik di atas lapangan. Dan saya kadang-kadang juga membawa beberapa pemain di bawah 20 tahun loh, saat Timnas Indonesia memanggil meski mereka tidak bermain. Karena ada keuntungan bagi pemain di bawah 23 tahun untuk sekedar pengalaman mengikuti kompetisi tim nasional senior. Jadi ya, secara keseluruhan, Anda tahu pasti banyak pemain tim nasional yang masih bermain di bawah 23 tahun. Dan ini merupakan keuntungan bagus bagi tim kami, ujar Sintayong. Garuda Muda memang menjadi tim yang paling banyak memiliki pemain dengan caps di timnas senior dalam pagelaran Piala Asia U23 2024 ini, dengan total 14 pemain. Di belakang mereka terdapat Arab Saudi 13 pemain, Uzbekistan 12 pemain, dan Vietnam 10 pemain. Walau berakhir di peringkat keempat Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang, yakni untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya adalah Hernando Ari dan kawan-kawan harus bisa memenangkan pertandingan playoff antar benua kontra Guinea, yang merupakan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023.